Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. Today, how are you this morning? Good, great, amazing. Alhamdulillah, I'm feeling good, I'm looking good. Okay, my lovely student, today we will continue our lesson for the new material. Now, before we start, please prepare some stuff needed, your English book, and also your dictionary. Open your English book, practice your English competence. Buka buku LKS Mandiri Bahasa Inggris kamu, page 63, halaman 63. Okay, before we start, I want to ask you. Last week we have learned about present continuous tense. Do you still remember about the material? Pengertiannya, anak-anak Umis masih ingat kan? Iya, present continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang sedang berlangsung. Jadi proses yang sedang berlangsung itu kita menggunakan kita membuat kalimat dengan menggunakan tenses present continuous tense. Oke, kemudian ciri-cirinya itu menggunakan verb ing, kemudian to be is mr. Verbnya itu bentuk pertama ditambahkan ing. Oke, di present continuous tense itu to be-nya cuman SMR ya. Oke, sebenarnya present continuous tense itu termasuk tenses yang bisa dibilang mudah ya. Oke, it's easy for you. Yeah, I hope you all understand about the present continuous tense. Miss juga udah buat tugasnya, project membuat tugas making video based on your daily activities. Jadi Miss suruh buat kalian video tentang present continuous tense, at least 3 activities. Jadi sudah Miss suruh buat minggu lalu. Due date-nya itu tenggatnya itu besok, tanggal 9 Februari harus sudah kamu kumpulkan. Karena itu masuk di nilai kolom project ya di dalam rapot kamu. Jadi itu wajib kamu kerjakan. Kalau tidak kamu kerjakan nilai kamu kosong. Oke. Now are you ready to start our lesson? Good. Sekarang kita masuk ke materi baru. Now we will continue our lesson for the new material. Open your practice your English competence page 63 halaman 63. Focus on asking and giving information. Oke. Sebelumnya anak-anak Miss tahu tidak artinya? Do you know what the meaning of asking and giving information? Ya, asking itu artinya meminta, giving itu artinya memberikan, information itu artinya informasi. Jadi ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberikan informasi, exactly by using English. Okay, but in grade 8 itu fokus untuk menanyakan your habit and general facts ya. Jadi di kelas 8, sebenarnya kelas 7 ini materi ini ada, tapi fokus untuk menanyakan personal information, informasi pribadi seseorang atau terkait hewan atau terkait benda. But in this grade 8, asking for information, focus to ask personal habits and also general facts. Jadi di kelas 8 ini asking for and giving information ini fokus untuk menanyakan kebiasaan sehari-hari seseorang atau fakta-fakta umum. Okay. Now open your book page 63. So the purpose of this lesson in the end of this chapter, tujuan dari pembelajaran ini adalah you will able to ask and give the information related to the habits and general fact. Jadi tujuannya supaya anak-anak Miss dapat meminta dan memberikan informasi terkait kebiasaan sehari-hari teman kamu, keluarga kamu, dan fakta-fakta umum. Okay. Now look at the table. Look at in the table. Asking for information. Jadi in asking for information, the first thing you have to know is you have to know a WH question. Tahu nggak? 5W1H. Dalam bahasa Indonesia itu 5W1H. In English itu WH question. Apa-apa aja. Anak-anak Miss tahu nggak?
Ya, when, where, kemudian who, why, and what, and how. Oke, when itu biasanya digunakan untuk menanyakan kapan, time. Kapan waktu itu terjadi? When were you born? For example. Kemudian where itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat di mana sesuatu itu terjadi gitu. Tempatnya itu di mana, atau di mana tempat tinggal kamu, di mana sekolah kamu, where do you study, where do you live. Kemudian who itu digunakan untuk menanyakan person, orangnya itu siapa. Who is your mother, who is your friend, for example. Kemudian why itu digunakan untuk menanyakan alasan. Ya, biasanya kalau kita tanya, why do you come late? For example, I ask you, why do you come late? Kenapa kamu datang terlambat? Kalau misalnyakan dengan menggunakan why, kenapa? Pasti kamu menjawabnya dimulai dari karena, kan? So, jadi kamu menjawabnya itu because I'm stuck in the traffic, miss, gitu. For example. Jadi kalau menanyakan why itu harus ada jawabannya because. Harus ada reasonnya, jawabannya itu harus ada reasonnya. Kemudian yang terakhir itu how, itu tentang manner ya, jawabannya biasanya tentang manner, bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana cara membuat masker, bisa aja how to make a mask, for example gitu. Jadi jawabannya itu biasanya step-stepsnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, what, itu digunakan untuk menanyakan siapa objeknya, idenya, seperti itu. Now look at in the table in asking for information. For example, ungkapan-ungkapannya itu seperti ini. What does your mother do every day? Apa yang biasanya ibu kamu lakukan setiap hari? Jadi everyday itu, kata everyday itu kan dicetak tebal itu kan, itu menunjukkan kalimat fakta ya, sehari-hari. Your habits, your mother habits, apa yang biasanya ibu kamu lakukan setiap hari. Jadi responnya itu jawaban kamu. Kalau misalnya ini, what does your mother do every day? Jawaban kamu, she always cooks our meals every day. Jadi jawaban kamu tentang kegiatan ibu kamu, apa yang biasa ibu kamu lakukan sehari-hari. Jawabannya itu artinya biasanya dia selalu memasakkan kami makanan setiap hari. Kemudian yang nomor 2 itu, kalimat nomor 2, in asking for information, do you swim every Saturday? Jawabannya kalau kamu iya, atau kalau kamu tidak, no, I do not. I swim every Sunday. Jadi kamu jawab sesuai dengan fakta. Apa yang informasi yang ditanyakan, kamu jawab sesuai dengan fakta. Bisa menggunakan simple present tense. Oke. Kan sudah kita pelajari kan simple present tense, jadi tinggal kamu jawab aja menggunakan tenses simple present tense. Masih tahu kan Ananda rumusnya? Kenapa di kalimat she always cooks our meals every day? Kenapa cooks-nya itu pakai s? Kenapa verb-nya itu pakai s? Nah, ini pola simple present tense ya. Cooks-nya itu pakai s karena subjeknya she. Jadi semua subjek she, he, it itu kata kerjanya. Verb-nya itu ditambahkan s. Oke. Sekarang yang ketiga, when do you usually have breakfast? Kapan biasanya kamu sarapan pagi? Jadi kan tadi udah Miss bilang di awal, when itu digunakan untuk menanyakan, jawabannya itu kapan waktunya. The time, kapan waktunya, what time. Jadi jawabannya itu kan kita lihat di sini at about 6, jam 6. Sekitar jam 6, at about 6 itu artinya sekitar jam 6. So the functions-nya itu, fungsi dari pertanyaan ini dan jawaban ini adalah asking for and giving information about someone's habit. Jadi fungsi dari pertanyaan ini adalah untuk menanyakan dan memberikan informasi terkait kebiasaan sehari-hari seseorang. So
you answer by using simple present tense and you ask by using simple present tense juga. Okay, do you understand? And don't forget WH question. The first thing you need in asking for and giving information, you have to know WH question. Kemudian, where do those penguins live? Di mana penguin itu tinggal? They live in the Antarctic. Antarctic, oh ya, benua Antartika ya. Penguin itu mereka tinggal di benua Antartika, di negara dingin ya biasanya. That's the fact kan. Jadi asking and giving information ini digunakan untuk menyatakan general facts, fakta-fakta umum. Di mana sih penguin itu tinggal? Ya iya di benua Antartika gitu, di negara dingin. So that's the facts. Oke, kemudian where does the sun set? Di mana matahari tenggelam? The sun sets in the west. That's the fact. Oke, di mana matahari tenggelam? Oke, the functionnya pertanyaan ini adalah untuk menanyakan information about the general facts, untuk menanyakan tentang fakta-fakta umum. So the purpose of this lesson is to ask and give the information about someone habits and also the general facts. Okay, I think that's all about asking for and giving information. Rumusnya itu yang penting Ananda tahu WH question and simple present tense. I think that's all about our lessons. Don't forget to submit your project, English project, your video, making video before due date, and don't forget to study at home. After this video, I give you the assignment about this material, about asking and giving information. Thanks for your attention. Thanks for watching. See you in our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.